Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Wa qala fi ayatin ukhra, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, qalilan ma tashkurun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Marilah kita untuk yang pertama mengungkapkan rasa syukur kita karena rahmat dan karunia Allah yang tiada terkira yang sudah dilimpahkan kepada kita. Mari kita wujudkan rasa syukur kita ini dengan senantiasa kita berusaha untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Dan inilah yang diperintahkan Allah kepada kita. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa dengan kesungguhan. Kita berniat di dalam setiap langkah hidup kita untuk meniatkan diri di dalam ketaatan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Insya Allah kalau semangat hidup kita ini dibingkai dengan ketaatan, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bimbingan beliau dan arahan dari Allah, maka kita bisa mendapatkan iman dan Islam sampai saat ini, yang bisa kita jadikan sebagai pedoman di dalam menghadapi segala permasalahan dalam hidup kita. Kalau seminggu yang lalu kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, pemerintah juga mencanangkan bahwa pendidikan Indonesia ini mengarah kepada dua kemampuan yang kita sebut dengan kemampuan literasi dan numerasi. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita dituntut untuk bisa matematika, IPA, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya, sekarang dari pelajaran apapun harapannya bisa meningkatkan dua kemampuan ini. Yang dengan dua kemampuan ini insya Allah diharapkan
kita bisa menghadapi problema zaman yang semakin berkembang, sehingga kita tidak gugupan, tidak kagetan, tidak menjadikan kita ini minder menghadapi zaman yang cepat sekali berubah. Kemampuan itu ada kemampuan literasi dan numerasi. Secara komplit bahwa kemampuan numerasi adalah kemampuan ketika kita memperhitungkan dari aspek angka. Kalau orang Jawa memiliki semboyan, jadi orang itu jangan hitungan, tetapi haruslah kebak petung. Artinya ketika seseorang memiliki kemampuan numerasi, dia akan mempertimbangkan diri berbagai aspek untuk memutuskan sesuatu, terutama dari aspek perhitungan. Sehingga baik dari segi ekonomi, fisik, psikologis, semuanya penuh perhitungan secara matematis, hitung-hitungan. Tapi kita tidak boleh menjadi orang hitungan. Karena orang hitungan itu cenderung mengarah kepada materialistis. Apa-apa harus dihitung. Tapi kalau orang kebak petung, memang tidak harus dihitung, tapi semuanya penuh perhitungan yang matang. Inilah yang diharapkan kita memiliki kemampuan numerasi. Ya. Dengan kemampuan numerasi, seseorang itu akan mudah mempertimbangkan untung ruginya, ya, baik buruknya, ya, berhasil atau tidaknya dalam setiap tindakannya. Tetapi di dalam agama kita, orang yang ahli numerasi ujung-ujungnya pasti akan menjadi orang yang bersyukur. Pernahkah kita menghitung? Dalam hidup ini kan selalu berpasang-pasangan, senang, susah, ya, sakit, sehat, kaya, miskin. Coba kita pernah hitung enggak? Kira-kira selama hidup kita, senang kita dengan susah kita lebih banyak mana? Saya yakin ketika kita perhitungan dengan matang, karunia Allah itu lebih banyak daripada susah kita. Demikian juga misalkan kita perhitungkan sehat kita selama kita hidup ini lebih mana dengan sakit kita. Mungkin ada orang yang dikaruniai sakit terus, tapi sebenarnya sakitnya itu tidak seberapa kalau dibandingkan dengan sehatnya. Mungkin dia sakit jantung, tetapi kita bisa lihat ginjalnya sehat, matanya sehat, pendengarannya sehat. Orang yang penuh perhitungan, orang yang ahli numerik, pasti tidak akan bisa mengatakan karunia Allah itu pasti lebih banyak daripada apa yang Allah berikan yang kita anggap sebagai musibah saya. Sehingga senang kita pasti lebih banyak dari susah kita, sehat kita pasti lebih banyak dari sakit kita, kaya kita pasti lebih banyak daripada miskin kita. Mungkin ada orang yang sambat setiap saat, saya itu kok kekurangan ya, karena memang dia tidak pandai berhitung. Mungkin kita merasa hidup kita kekurangan secara ekonomi, tapi pernahkah kita berpikir misalkan mata kita, hidung kita, telinga kita, akal pikiran kita, itu kalau ditotal secara ekonomi, kita ini menjadi orang yang sangat kaya. Sehingga Allah menegaskan dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-23 yang tadi di awal khutbah saya bacakan. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah wahai Muhammad, Dia Allah yang telah menciptakan kamu dan menjadikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati, akal pikiran. Tetapi ayat ini ditutup dengan qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali di antara kamu yang bersyukur, karena kita tidak pandai numerasi. Maka kalau pendidikan kita menekankan kemampuan numerasi itu sangat tepat. Sehingga dalam hidup ini memang harus kebak petung, kata orang Jawa. Sehingga orang yang kebak petung pasti akan menjadi orang yang syukur. Karena betapa banyak karunia Allah yang belum sempat kita syukuri. Tetapi kadang-kadang yang kita ingat-ingat
bukan karunia Allah, tetapi susah kita, sedih kita, sakit kita, itu yang sering kita ingat daripada karunia Allah yang luar biasa. Sehingga Allah mengatakan sedikit sekali di antara kita yang bersyukur. Bahkan Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kamu akan menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan bisa, karena begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan tidak kita minta pun Allah beri. Maka orang yang ahli numerasi dalam berbagai hidup ini, insya Allah akan menjadi orang yang bersyukur. Kemampuan yang kedua adalah kemampuan literasi. Bahasa kita gampang. Literasi adalah wawasan. Orang yang kurang literasinya akan kurang wawasannya. Sehingga kemampuan menambah wawasan ini sangat dianjurkan dalam Al-Quran. Bahkan kita diperintahkan fasiru fil ard fangduru kaifa kana akibatul lil mukadzibin misalkan. Dan ayatnya seperti ini banyak sekali. Berpergianlah kamu menelusuri bumi ini, dan kamu akan lihat bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Di ayat lain bagaimana akibat orang-orang yang bertakwa. Supaya kita banyak wawasan. Sehingga orang yang kurang literasi itu, kalau istilahnya orang Jawa, ledolan kurang adoh. Sehingga dua kemampuan ini insya Allah akan mampu untuk menghadapi tantangan zaman yang serba cepat perubahannya. Maka kalau Menteri Pendidikan dalam Hardiknas kemarin mencanangkan supaya kita senantiasa menanamkan peningkatan kemampuan numerasi dan literasi kita, supaya kita menjadi yang pertama, orang yang ahli numerasi, ujung-ujungnya akan menjadi orang yang bersyukur. Dan syukur ini sangat tinggi kedudukannya di hadapan Allah. Bahkan kita puasa Ramadan kemarin itu, dari ayat 185, puncaknya bukan la'allakum tatakun, tapi masih ada puncak lagi yang namanya la'allakum tashkurun. Dalam ayat 185, walitu'milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Maka kita tingkatkan kemampuan numerasi kita, sehingga kita akan senantiasa merasa banyak sekali hal-hal yang belum sempat kita syukuri. Yang kedua, kemampuan literasi itu insya Allah akan menjadikan wawasan kita bertambah. Dan orang yang ahli literasi ujung-ujungnya akan menjadi orang yang sabar. Kenapa? Karena dia pandai mempertimbangkan segala sesuatu itu, sehingga dia bisa mensikapinya dengan baik. Kadang kita tidak bisa mensikapi ketika kita misalkan dikaruniai musibah, sakit. Banyak orang yang mengeluh sakit, bahkan diberi sakit sedikit saja mengeluhnya luar biasa. Kalau orang Jawa istilahnya, waduh awakku loro kabeh. Padahal yang loro cuma sedikit, mungkin kepalanya saja yang pusing. Karena dia tidak pandai berliterasi, tidak pandai membuka wawasan. Kadang-kadang orang yang sakit itu lebih baik daripada orang yang sehat. Karena orang yang sakit pertama terhindar dari maksiat. Bagaimana dia bisa bermaksiat? Karena sedang sakit. Yang kedua, dosa-dosanya diangkat oleh Allah. Yang ketiga, doanya dikabulkan oleh Allah. Yang keempat, derajatnya ditinggikan oleh Allah. Sehingga orang ahli hikmah kadang-kadang itu kalau dia diberi sakit, dia malu untuk meminta sembuh. Karena ternyata lebih banyak manfaatnya orang itu sakit daripada sehat. Tapi kalau kita tidak pandai, istilahnya orang Jawa, digelar, digulung, itu kita tidak bisa memberi sikap yang tepat. Sehingga sikap yang tepat dalam setiap masalah ini bisa dicapai kalau kita pandai berliterasi. Wawasannya luas, sehingga mensikapi apapun itu dia dengan baik. Orang yang pandai literasi
insya Allah ujung-ujungnya menjadi orang yang sabar. Nah, dua hal ini yang di dalam agama kita menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga Rasulullah mengatakan, ajaba lil amril mu'minin. Aku sangat takjub, heran terhadap urusan orang mukmin. Kalau dia diberi nikmat, maka dia bersyukur. Dan syukur ini puncak dari numerasi kita. Dan syukur adalah sesuatu yang sangat dicintai Allah. Dan apabila diberi musibah, maka ia bersabar. Sabar ini adalah puncak dari literasi kita. Dan sabar ini sangat disayang oleh Allah. Maka sangat tepat kalau pendidikan kita ini di hari pendidikan yang lalu diarahkan untuk bisa meningkatkan kemampuan setiap bangsa kita memiliki kemampuan literasi maupun numerasi. Dalam bahasa kita, kemampuan untuk senantiasa bersyukur dan bersabar. Insya Allah dua hal ini yang akan bisa menjadi kekuatan untuk menghadapi berbagai permasalahan, terutama permasalahan perkembangan zaman yang semakin cepat berubah. Orang yang tidak syukur dan tidak sabar akan senantiasa menderita di dalam kehidupannya. Untuk itu marilah kita berusaha untuk meningkatkan kemampuan numerasi maupun literasi kita, kemampuan untuk bersyukur dan bersabar kita. Insya Allah dua hal ini yang akan bisa mengantarkan kebaikan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.